Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Firda Evi Aziza dari kelas 11 MIPA 5. Di sini saya akan menjelaskan mengenai analisis SWOT penyusunan ide usaha. Jika kita akan membuat suatu usaha, pastinya kita akan dihadapkan oleh beberapa ancaman dan peluang. Nah, selanjutnya bagaimana kita akan mengatasi ancaman tersebut dan peluang tersebut melalui pemetaan usaha. Nah, untuk bisa melakukan pemetaan usaha, selanjutnya kita harus bisa menganalisis kekurangan atau kelebihan usaha yang akan kita buat. Caranya yaitu dengan analisis SWOT. Analisis SWOT ini memiliki tujuan yang pertama yaitu analisis terhadap lingkungan usaha atau kewirausahaan. Yang kedua yaitu digunakan untuk mengetahui langkah-langkah yang dilakukan dalam pengembangan suatu usaha. Dan yang ketiga yaitu mengetahui strategi atau menentukan strategi pengembangan suatu usaha. SWOT merupakan singkatan dari strength yang artinya kekuatan. Nah, setelah kita bisa menganalisis kekuatan dari usaha yang akan kita buat, maka kita bisa menonjolkan eksistensi usaha kita dari kekuatan tersebut. Yang selanjutnya yaitu weakness. Weakness ini adalah kelemahan. Setelah menganalisis kelemahan usaha yang akan kita buat, maka kita bisa memperbaiki apa saja sih kelemahan tersebut. Selanjutnya yaitu opportunity atau yang disebut kesempatan. Nah, setelah kita menganalisis kesempatan dari usaha yang akan kita buat, maka kita bisa memanfaatkan apa saja yang ada di dalam kesempatan itu, karena kesempatan tidak datang dua kali. Kesempatan ini bisa disebut juga dengan peluang. Jadi peluang-peluang yang ada di usaha yang akan kita buat bisa kita gunakan dan bisa kita kelola dengan sebaik mungkin. Dan yang terakhir yaitu threat. Threat ini yaitu ancaman. Dengan menganalisis kita sudah bisa tahu ancaman apa yang mungkin bisa datang ketika usaha kita sudah berdiri. Setelah kita menganalisis usaha kita menggunakan analisis SWOT, maka usaha akan bisa berjalan dengan mudah karena sudah melalui beberapa tahapan atau penyaringan kelemahan dan kelebihannya. Nah, di sini saya sudah mencoba menyusun analisis SWOT mengenai suatu usaha yang akan saya buat. Dan saya tertarik dengan suatu makanan yang sekarang lagi viral, yaitu pangsit goreng. Selanjutnya, saya akan memaparkan analisis SWOT yang sudah saya susun untuk menganalisis si pangsit goreng ini. Bagaimana kekuatannya, kelemahannya, peluangnya, dan ancamannya. Analisis kekuatan atau strength dari pangsit goreng ini yaitu banyak peminat. Di Indonesia banyak orang yang mungkin suka kuliner, banyak sekali, apalagi pangsit goreng ini identik dengan rasa pedasnya, terutama masyarakat Indonesia yang kebanyakan suka makan spicy atau makanan yang pedas. Yang selanjutnya yaitu harga jual bersaing. Nah, di sini penjual harus bisa menentukan harga jualnya yang sesuai dengan kualitas rasa atau cita rasa makanan tersebut. Yang selanjutnya yaitu bahan baku mudah didapat. Nah, untuk bahan bakunya sangat mudah sekali didapat, terutama di pasar. Dan yang terakhir dari analisis kekuatannya ini yaitu yang terpenting adalah, menurut saya ini penting, yaitu tidak ada bahan pengawet. Karena misalnya makanan yang sudah kita buat dan kita awetkan untuk bisa digunakan untuk keesokan harinya, karena hari ini penjualannya tidak habis, maka bisa jadi cita rasanya akan berkurang dan bisa mengurangi konsumen atau pembeli. Nah, di kelemahan ini setelah saya analisis yaitu yang pertama, tidak tahan lama. Pangsit goreng ini tidak tahan lama karena itu tadi tidak menggunakan bahan pengawet. Nah, bagaimana cara kita mengatasinya? Jadi, setelah kita mengetahui kelemahan tersebut, kita harus bisa memperkirakan porsi
perharinya yang harus kita buat agar makanan atau bahan tersebut tidak digunakan untuk besoknya dan tidak mengurangi cita rasanya. Nah, selanjutnya yaitu banyak pilihan makanan di luar. Nah, setelah kita mengetahui kelemahan yang satu ini, maka yang harus kita lakukan yaitu harus bisa memberikan inovasi secara kreatif terhadap makanan atau usaha yang harus kita buat. Yang selanjutnya yaitu opportunity, peluang atau kesempatan. Nah, di sini peluang dari usaha yang kita buat pada pangsit goreng ini, kita tidak hanya bisa berjualan offline seperti di toko, tapi kita juga bisa dengan berjualan online dengan cara pre-order. Misalnya sekarang kita posting makanan yang akan kita jual. Nah, bisa kita readykan atau bisa kita adakan makanan tersebut setelah beberapa hari kita memposting, namanya pre-order. Nah, tidak hanya itu, bisa juga dengan cara membuka catering. Catering ini bisa untuk acara ulang tahun, pernikahan, atau acara-acara hajatan yang lainnya. Dan kita bisa mengembangkan juga dengan membuka restoran atau warung. Nah, itu untuk opportunity-nya atau kesempatannya. Setelah menganalisis kesempatan ini yang seperti tadi berjualan secara online, kita bisa memasarkannya di media sosial, apalagi sekarang banyak media sosial yang bisa kita gunakan tidak hanya untuk berkomunikasi saja, tetapi bisa kita untuk berniaga atau berdagang. Kita bisa memasarkannya di IG, Instagram, Facebook, WhatsApp, atau yang lainnya yang sekarang sudah banyak digunakan oleh banyak orang. Nah, yang terakhir yaitu threat atau ancaman. Nah, ketika usaha kita sudah mulai maju, tentunya banyak usaha-usaha yang lain yang sama, dan mungkin di sini akan ada kualitas dan harga yang berbeda-beda. Maka bagaimana strategi kita untuk bisa tidak ketinggalan atau konsumen kita itu tidak lari terhadap kepada usaha-usaha yang lain. Nah, caranya yaitu kita bisa mencari pelanggan sebaik-baiknya dengan meyakinkan bahwa kualitas cita rasa makanan kita itu baik dan harga kita juga sesuai dengan kualitas makanan yang kita buat. Nah, setelah kita menganalisis SWOT, selanjutnya yaitu kita harus mempertimbangkan antara peluang dan ancaman. Apabila ancamannya itu lebih banyak atau lebih besar dari peluang, nah, bagaimana cara kita mengatasi masalah tersebut? Seperti yang sudah saya katakan, mencari referensi dan evaluasi. Selain itu, kita juga harus memiliki strategi yang kreatif dan memiliki inovasi sehingga nantinya bisa menarik banyak konsumen. Strateginya yaitu yang meliputi kita harus bisa menjaga kualitas rasa dari pangsit goreng tersebut. Caranya yaitu dengan membuat strategi yang memiliki inovasi yang baik, inovasi yang bagus, atau kreativitas yang tinggi. Strateginya kita bisa meningkatkan atau menjaga kualitas rasa dari pangsit goreng dan harganya tetap. Jadi kita tidak terpengaruh dengan usaha lain yang menjual dengan harga tinggi atau harga rendah, tetapi kita harus menetapkan harga sesuai dengan kualitas yang kita punya. Yang selanjutnya yaitu kualitas tampilan. Nah, di sini mungkin cukup penting juga karena seorang kadang melihat dengan tampilannya. Kalau misalnya tampilannya kurang menarik, maka konsumen akan lari atau tidak tertarik dengan apa yang kita buat. Cukup sekian pemaparan saya mengenai analisis SWOT mengenai suatu usaha pangsit goreng yang saya buat. Semoga bisa bermanfaat
Untuk teman-teman semua, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.